Halo sahabat semua. Perkenalkan, nama saya Kak Rois dan di sini saya akan mengajarkan serta menjelaskan tentang belajar matematika hitung detik. Nah, menurut kalian belajar matematika itu mudah atau sulit? Pernahkah kalian berpikir bahwa matematika bisa dibuat menjadi sangat simpel? Nah, ini yang akan kita pelajari. Matematika yang terkenal tingkat kesulitannya sangatlah sulit, luar biasa, beserta pemahamannya yang juga sangat lama. Di video ini, saya akan ajak kalian untuk bisa belajar dan berpikir dengan menggunakan metode matematika hitung detik. Dan sebelum dilanjut, pastikan kalian juga sudah mempunyai buku panduannya, yaitu buku matematika hitung detik. Dan sekarang kita mulai yang pertama. Nah, yang pertama kita akan kembali belajar mengenai perkalian jari tangan. Nah, apakah kalian sudah pernah bisa belajar perkalian jari tangan? Dan apakah sudah bisa? Nah, bagi yang belum bisa dan tentunya yang sudah bisa, mari kita belajar bareng-bareng agar sama-sama bisa. Oke, pertama yang perlu kalian ketahui, caranya nanti setiap jari yang dimulai dari ibu jari dihitung dari angka 6. Lalu semua jari yang berdiri nanti dikalikan dengan 10. Dan yang masih terlipat, yang kanan dan yang kiri, nanti tinggal dikalikan. Terakhir tinggal dijumlahkan semuanya. Oke, itu adalah caranya. Dan ini cara prakteknya. 7 dikali 7, 6, 7, 6, 7. Jari yang berdiri ditambahkan 2 tambah 2, 4. Dikalikan 10 jadinya 40, disimpan 40. Yang dilipat dikalikan, di sini 3, di sini 3. 3 kali 3, 9. Jadikan semuanya 49. Selesai. Mudah sekali bukan? Oke, sekali lagi biar lebih bisa ya. Bisa dengan soal 8 dikalikan 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Nah, jari yang berdiri ditambahkan 3 tambah 3, 6. Kalikan 10 jadinya 60. Yang terlipat dikalikan 2 kali 2, 4. Semua jadinya berapa? 64. Nah, sangat mudah. Oke, saya yakin kalian pasti sudah bisa. Dan ada satu lagi loh, khusus untuk angka 9, ada cara yang lebih mudah dan lebih cepat. Dan yang perlu diketahui nanti, lipat angka pada jari yang dikalikan dengan angka 9. Lalu hitung jari dari sebelah kiri. Dan nanti jari yang terlipat dijadikan pembatas, dan di sebelah kirinya nanti dijadikan puluhan, yang sebelah kanan dijadikan satuan. Tinggal dijumlahkan semuanya. Dan ini prakteknya, misal dengan soal 9 dikalikan 6 seperti ini. Buka lebar semua jari yang berdiri, dihitung dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lipat jari yang ke-6. Sebelah kiri saya jadikan puluhan, sebelah kanan saya jadikan satuan. Ini 5 jadinya 50, yang di kiri saya 4 jadinya totalnya adalah 54. Seperti itu. Oke, sekali lagi ya, 9 dikalikan 5. Buka lebar semua jarinya, dihitung angka yang kelima aja. 1, 2, 3, 4, 5. Jari yang kelima terlipat. Nah, sebelah kiri saya jadikan puluhan, ada 4 jadinya 40. Sebelah kanan saya jadikan satuan, ada 5 jadinya 45. Seperti itu cara mengerjakannya. Dan berikutnya, dulu perkalian jari tangan yang sering diketahui oleh banyak orang hanya terbatas angka 6 sampai 9. Sekarang jangkauannya sudah diperluas sehingga dapat digunakan sampai tak terbatas. Nah, ini yang ditunggu dari sesi ini. Kita akan belajar perkalian jari tangan untuk angka sampai tak terhingga. Tapi bagaimana caranya? Apakah harus pinjam jari tangan temannya atau ditambah dengan jari kaki? Tentu saja tidak ya. Kita tetap gunakan 10 jari kita sebagai media hitungnya dan cukup menggunakan satu rumus saja. Dan ini bisa digunakan untuk semua angka bahkan sampai tak terhingga. Oke, yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama, cara menghitungnya hampir sama dengan yang sebelumnya ya, yaitu dimulai dari ibu jari, tapi tidak lagi dari angka 6, melainkan langsung ke angka belasan atau puluhan pada soal. Dan ibu jari ini melambangkan semua angka yang memiliki angka satuan 1. Begitu juga seterusnya. Yang kedua, kita gunakan hanyalah jari yang berdiri saja. Sementara yang dilipat nanti tidak digunakan sama sekali atau pasif.
Dan yang ketiga, harus mengetahui angka puluhan pada soal. Caranya, angka depan pada bilangan soal bisa langsung dijadikan sebagai angka puluhan. Sementara itu, untuk perhitungannya juga ada 3 langkah. Pertama adalah kalikan dulu angka puluhannya. Yang kedua, tiap jari yang berdiri nanti jadikan sesuai dengan angka puluhannya. Yang ketiga, jari yang berdiri di sebelah kanan dan kiri cukup dikalikan dan selesai. Nah, itu untuk teorinya, dan ini adalah prakteknya. Misal dengan soal 12 dikalikan 12 sesuai dengan penjelasan yang tadi ya. 11, 12, 11, 12. Kita kalikan dulu angka puluhannya. 10 kali 10, 100, simpan angka 100. Lalu jari yang berdiri dijadikan 10 semua. 10, 20, 30, 40, disimpan jadinya 140. Lalu yang berdiri lagi dikalikan, 2 kali 2 sama dengan 4. Semua jadinya 144. Nah, mudah sekali bukan? Mari kita coba lagi biar tambah bisa. 13 dikalikan 13. 11, 12, 13. 11, 12, 13. Nah, kita kalikan dulu angka puluhannya. 10 kali 10, 100, simpan 100. Jari yang berdiri semua jadikan angka puluhannya 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Disimpan lagi jadi 160. Lalu yang berdiri lagi dikalikan. 3 dikali 3, 9. Semua jadinya 169. Mudah banget bukan? Oke, sekarang giliran kalian yang mempraktikannya. Siapkan jari tangan kalian dan coba dikerjakan soal dari saya agar benar-benar bisa. Coba dikerjakan 12 dikalikan 11. Berapa jawabannya? Silakan dihitung dengan cara yang sudah kita pelajari tadi. Ingat, yang pertama adalah kalikan dulu angka puluhannya. Berapa? Oke, jika sudah silakan dihitung jarinya sesuai pada soal. Jika sudah, jari yang berdiri disesuaikan dengan angka puluhannya. Dan yang terakhir, kalian pasti ingat dong, jari yang berdiri di sebelah kiri dan kanan dikalikan. Nah, sudah ketemu jawabannya? Oke, berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 132. Nah, bagi kalian yang masih salah atau masih belum paham, bisa pelajari di bukunya atau ulangi lagi video ini. Ini kan baru belasan, lalu bagaimana kalau angkanya 20-an ke atas? Mari kita bahas, dan tentunya dengan cara dan langkah yang sama dengan teori dan penjelasan di awal tadi. Mau angka berapapun, rumusnya tetap sama. Dan kita bisa langsung coba untuk mempraktikannya. Kita langsung coba dengan soal, misalkan dengan soal 22 dikalikan 22. Tetap sama ya, seperti ini. 21, 22. 21, 22. Yang pertama kita kalikan dulu angka puluhannya. Karena angka soalnya 22, maka puluhannya adalah 20. Jadi 20 dikalikan 20 adalah 400, disimpan 400. Semua jari yang berdiri dihitung sesuai dengan angka puluhannya 20. Jadi 20, 40, 60, 80. Disimpan jadi 480. Dan langkah yang terakhir sama saja, cukup dikalikan. 2 dikalikan 2, 4. Semua jadikan 1, jadinya adalah 484. Oke, coba sekali lagi dengan soal 22 dikalikan 21. Seperti tadi ya, 21, 22 dikalikan 21. Yang pertama tetap kita kalikan dulu angka puluhannya. 20 dikalikan 20, 400, simpan 400. Semua jari yang berdiri jadikan angka puluhan 20 semua. Jadi hitung 20, 40, 60. Ditambahkan jadinya 460. Yang terakhir tetap dikalikan 2. Ini dikali 1 jadinya 2. Semua jadikan 1 jadinya 462. Gampang banget kan? Selanjutnya ratusan. Untuk ratusan tetap sama kok, hanya saja tinggal kita ganti yang tadinya yang diketahui adalah puluhan. Sekarang kita ganti ke ratusan. Dan sekarang kita bisa langsung mempraktekannya. Misal dengan soal 102 dikalikan 102. Bagaimana caranya? Seperti ini, sama. 101 dikalikan 102 dikalikan 11 102. Nah, kita kalikan dulu angka ratusannya. 100 dikalikan 100 adalah 10.000, disimpan 10.000. Semua jari yang berdiri jadikan angka 100 semua. 100, 200, 300, 400, jadinya 10.400. Yang terakhir juga dikalikan 2 dikali 2, 4, jadinya 10.400.
404. Sama kok. Oke, kita lanjut ke ribuan. Dan caranya tetap sama kok. Kita bisa langsung praktekkan dan kita langsung coba ke soal 1005 dikalikan 1005. Bagaimana caranya? Sama. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 dikalikan 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Kita kalikan dulu angka ribuannya. 1000 kali 1000, 1 juta. Simpan angka 1 juta. Lalu semua jari yang berdiri dihitung angka ribuan semua. Karena jari yang berdiri semua ada 10, kalikan langsung aja. 10 kalikan 1000, 10.000, disimpan jadinya 1 juta 10.000. Yang terakhir dikalikan 5 kali 5, 25. Semua dijadikan satu jadinya 1 juta 10.025. Oke, mudah kan? Bila masih ada yang bingung, bisa kalian lanjut belajar di bukunya atau bisa diulangi lagi di video ini. Dan satu lagi, sebelum kita ke materi selanjutnya, saya mau ajak kalian nih untuk belajar sulap. Nah, matematika bukan hanya sekedar pelajaran biasa seperti yang banyak adik-adik dan kalian ketahui ya. Matematika yang bagi banyak siswa dan murid takuti juga dapat kita buat menjadi lebih asik untuk dipelajari. Contohnya ini, di sini saya bisa menebak angka dalam pikiran kalian. Dan ini juga bisa kalian pelajari. Kita mulai. Silahkan kalian pilih angka dari angka 1 sampai angka 10. Pilih satu angka aja. Sudah? Nah, jika sudah kalian pilih, silahkan disimpan angkanya dan ikuti langkah-langkah dari saya. Oke? Yang pertama, dari angka yang tadi kalian pilih, silahkan kalian kalikan dengan angka 2 dan temukan jawabannya. Oke, jika sudah, sekarang silahkan ditambah dengan angka yang tadi kalian pilih. Jika sudah ketemu jawabannya, yang terakhir silahkan dibagi dengan angka yang tadi kamu pilih. Oke, jika sudah, silahkan disimpan jawabannya karena dari sini saya bisa menebak angkanya loh. Saya tebak angkanya adalah angka 3. Ya. Sudah tahu rumusnya kan? Nah, rumusnya mudah sekali. Mau dibongkar? Oke, kita akan buka di sini. Caranya mudah banget. Tadi angka yang tadi dipilih tinggal dikalikan dengan angka 2, lalu ditambah dengan angka yang kalian pilih dan dibagi dengan angka yang kalian pilih. Lalu untuk menebak jawabannya adalah dari angka yang kalian kalikan tadi cukup ditambah 1. Karena tadi saya menyuruh kalian untuk mengkalikan angka 1, otomatis jawabannya pasti 3. Begitu pula jika saya meminta untuk mengkalikan angka 3, pasti jawabannya 4. Yang terpenting, cukup ditambahkan 1. Oke, tadi kalian sudah belajar menggunakan perkalian jari tangan. Dan di materi kedua ini kita akan belajar tentang rumus hitung detik. Di mana dengan rumus ini kalian bisa berhitung dan mengerjakan soal dengan lebih cepat dan lebih mudah. Cukup dalam hitungan detik aja. Pertama adalah rumus kali tambah. Nah, rumus ini sangatlah mudah, tapi hanya bisa digunakan untuk angka belasan. Dan yang perlu kalian ketahui, rumusnya cukup dengan kalikan angka satuannya terlebih dahulu. Lalu salah satu dari angka 1 dijadikan tambah dan dijumlahkan semuanya. Dan kita bisa langsung praktekkan. Bila ada soal 12 dikalikan dengan angka 12. 12 dikalikan 12. Ada soal seperti ini, caranya mudah banget. Kita bisa gunakan rumus kali tambah. Kita kalikan dulu angka satuannya, 2 dikali 2, 4. Dan salah satu dari angka 1 dijadikan tambah, seperti ini. Setelah itu tinggal ditambahkan semuanya, 12 tambah 2, 14, selesai. Oke, sekali lagi, kita coba kerjakan soal 13 dikalikan dengan 13. Soal ini bisa dikerjakan dengan rumus kali tambah. Pertama, kalikan dulu angka satuannya. 3 dikali 3, 9. Lalu, setelah sudah dari angka satunya jadikan tambah, seperti ini. Nah, setelah itu tinggal dijumlahkan semuanya. 13 ditambah 3 adalah 16. Selesai. Mudah sekali bukan? Tapi ingat, ini hanya untuk angka belasan. Jadi, bagaimana kalau angkanya lebih dari belasan? Nah, nanti juga akan kita bahas ke rumus selanjutnya. Oke, yang kedua adalah rumus kali tambah kali. Dan rumus ini bisa digunakan untuk semua angka. Dan yang perlu kalian ketahui,
sama seperti sebelumnya, soalnya dihitung seperti hitung susun ke bawah. Cuman cara pengerjaannya aja yang agak sedikit berbeda. Nanti rumusnya yaitu kali tambah kali bisa ditaruh di atas soal dan akan dijadikan sebagai patokan untuk menjawabnya. Dan yang di tengah, ya di bawah simbol plus akan tetap kosong terlebih dahulu dan nantinya juga akan diisi dari hasil perkalian silang. Setelah itu tinggal dihitung sesuai simbol yang ada di atasnya. Yang di bawah simbol kali tinggal dikalikan, yang di bawah simbol plus tinggal ditambahkan. Setelah itu sudah ketemu jawabannya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke soal prakteknya. Misal dengan soal 22 dikalikan 22 seperti ini. 22 dikalikan dengan 22. Ini adalah contoh soal untuk angka 20-an. Rumusnya kita taruh di atasnya soal, kali tambah kali. Di bagian plus masih kosong, kita akan cari dengan perkalian silang, atas bawah. 2 kalikan 2 adalah 4. 2 kali 2 adalah 4. Sekarang tinggal dihitung sesuai dengan simbol yang di atasnya. Yang di simbol kali harus dikalikan, yang di simbol tambah cukup ditambahkan. Jadi 2 dikali 2 4, 4 tambah 4 8, 2 dikali 2 4. Jawabannya adalah 484. Nah, gampang banget bukan? Udah dimengerti kan? Oke, selain kali tambah dan kali tambah kali, masih ada satu lagi rumus, yaitu adalah rumus 1 plus. Rumus ini juga sangatlah mudah dan bisa digunakan untuk angka berapapun. Hanya saja dengan syarat angka bila angka satuannya bila dijumlahkan itu berjumlah 10 dan angka depannya harus sama. Dan juga yang perlu kalian ketahui, nanti simbol 1 plus ditaruh di bagian pojok kiri atas dan juga ikut terhitung. Dan cara menghitungnya juga nanti perlu memisahkan angka satuan dengan angka depannya. Dan biar untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa langsung ke contoh soalnya. Misal dengan contoh soal 25 dikalikan 25. Seperti ini, 25 dikalikan 25. Nah, jika ada soal seperti ini tidak perlu lagi menggunakan rumus berusun ke bawah. Kita bisa langsung kerjakan dengan rumus 1 plus. Yang pertama, kita bisa pisahkan angka satuan dan juga angka depannya seperti ini ya. 5 kali 5 adalah 25. Tulis semuanya 25 tanpa perlu menyimpan. Lalu rumus 1 plus taruh di bagian paling pojok kiri atas seperti ini dan juga ikut dihitung. 1 ditambah 2 adalah 3. 3 ditaruh di bawahnya angka 1 dan diganti simbol kali. Setelah itu dihitung lagi, 3 dikali 2 adalah 6. Selesai, jawabannya adalah 625 seperti ini. Mudah sekali bukan? Dan ini bisa digunakan untuk berbagai macam angka. Oke, sekali lagi ya. Misal kita buat soal 34 dikalikan 36. Sama mengerjakannya, kita bisa kalikan dulu angka satuannya. Yang bagian belakang, 4 dikalikan 6 adalah 24. Tulis semua tanpa perlu menyimpan. Lalu rumusnya 1 plus ditaruh di bagian paling pojok kiri atas di sini. Dan dihitung. 1 tambah 2 adalah 4, ditaruh di bawahnya dan dikalikan. 4 dikali 3 adalah 12. Selesai. Jawabannya 1224. Nah, mudah sekali bukan? Bisa dipahami? Kalau masih bingung bisa nanti dipelajari di bukunya atau diulangi lagi di video ini. Oke, selanjutnya adalah media kotak. Di rumus ini akan sedikit berbeda karena kita akan membuat kotak sebagai media berhitungnya. Yang digunakan adalah rumus ini ya. Dan cara penggunaannya seperti ini. Dan untuk rumusnya bisa kalian temukan di bukunya. Dan di video ini akan saya jelaskan langsung dengan praktek soalnya agar lebih mudah dipahami. Oke, kita coba rumus ini dengan soal 26 dikalikan 32. Ya, seperti ini ya. Nah, langkah pertama karena ini adalah soal puluhan, jadi kita akan membuat kotak-kotak 2 baris dan 2 kolom. Kita buat kotak sederhana aja ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita beri diagonal di semua kotak-kotaknya. Dan taruh angkanya juga di atasnya, 2, 6, 3, 2. Nah, yang perlu kita tahu adalah P adalah puluhan dan S adalah satuan. Jadi nanti kita isikan seperti itu. 2 dikalikan 3 adalah 6, dihitung jadinya 06. 6
dikalikan 3 adalah 18, ditulis 18. 2 dikali 2 adalah 4, jadi ditulis 04. Dan 6 dikalikan 2 adalah 12, ditulis 12. Dan tinggal ditambahkan secara diagonal juga. Ini 2, langsung ditulis 2. Lalu 8 tambah 1 adalah 9. 9 tambah 4, 13, tulis 3. Simpan 1, taruh di sini aja nggak apa-apa. Lalu 1 tambah 1, 2, tambah 6, 8, tambah 0 juga 8. Dan yang terakhir adalah 0, karena 0-nya di depan jadi tidak kita hitung. Yang terisa adalah angka 832, jadi jawabannya adalah 832, seperti ini. Selesai. Oke, kita coba lagi dengan soal lain ya, seperti misalkan lebih tinggi, 145 dikalikan 45. Nah, sudah jelas karena angkanya ada angka ratusan, maka nanti akan kita buat 3 baris kotak dan juga 2 kotak kolom. Seperti ini ya. Kita buat lagi angkanya secara biasa aja. Kita buat 3 kotakan. Cukup seperti ini, kita beri diagonal lagi. Lalu kita sesuaikan angkanya. Di sini 1, 4, 5. Di sini 45. Dan kita kalikan satu ke satu. 1 dikalikan 4 adalah 4, tulis 04. 4 kalikan 4 adalah 16, tulis 16. 5 kalikan 4 adalah 20, tulis 20. 1 kali 5 adalah 5, tulis 05. 4 dikali 5 adalah 20, tulis 20. 5 kali 5 adalah 25, tulis 25. Tinggal kita tambahkan secara diagonal. Ini 5 aja, tulis 5. 0 tambah 2 tambah 0, 2. 2 tambah 6 adalah 8, tambah 2 adalah 10, tambah 5 adalah 15, tulis 5. Simpan 1, taruh di sini. 1 tambah 1, 2, tambah 4 adalah 6, tambah 0 juga 6. Dari sini juga 0, karena 0-nya ada di depan, jadi tidak dihitung. Tinggal angka 6525. Jadi jawabannya adalah 6525. Selesai. Mudah sekali bukan? Ini juga bisa kalian pelajari di bukunya kalau masih ada yang belum paham. Ya, selain media kotak masih ada lagi, yaitu adalah media garis. Nah, di rumus ini juga hampir sama dengan media kotak ya. Bedanya kita tidak perlu membuat kotak-kotak lagi. Cukup dengan garis-garis dengan cara buat garis sebanyak angka pada soal. Dan tinggal dihitung titik-titiknya untuk lebih mudahnya kita bisa langsung ke soal dan penjelasannya. Oke, misal dengan soal 22 dikalikan 22. Kita tinggal buat garis sesuai banyaknya angka. Dan nanti tinggal dikasihkan titik pada garis yang bersinggungan seperti ini. Ada 2, 2, 2, maka kita buat 2 garis di sini. Di sini juga buat 2 garis. Di sini juga 2, kita buat seperti ini. Di sini juga 2, kita buat seperti ini. Nah, sekarang kita titik ini, seperti ini. Nah, dan sekarang tinggal dihitung jumlah titiknya secara diagonal. Di sini ada 4 titik, tulis 4. Di sini secara diagonal seperti ini ya. Ada 4, jadi di sini ditulis 8 dan di sini juga ada 4. Sekarang tinggal ditulis jawabannya. Jawabannya adalah 484. Selesai. Mudah sekali bukan? Ya, adik-adik, kita sudah bongkar semua rumus hitung detik ya. Untuk selanjutnya, bila masih ada yang kesulitan, kalian bisa pelajari kembali pada bukunya atau kembali mengulangi video ini. Sekarang kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Tapi tunggu sebentar. Sebelum kita berlanjut, saya mau ajak kalian untuk main sulap lagi. Biar refresh ya. Sama seperti tadi, caranya yang sedikit berbeda. Sekarang saya akan kembali menebak angka dalam pikiran kalian dari sini. Mari kita percepat. Sekarang kalian bisa pilih angka dari angka 0 sampai angka 10. Silahkan pilih satu angka aja. Oke, jika sudah dipilih, sekarang disimpan di pikiran kalian masing-masing dan ikuti langkah-langkah dari saya. Nah, sekarang dari angka yang kalian pilih, silahkan dikalikan dengan angka 2 dan temukan jawabannya.
Jika sudah, sekarang tambahkan dengan angka 13. Jika sudah, sekarang dikurangi dengan angka 3. Lalu dibagi 2. Sudah? Dan yang terakhir, ini yang terakhir ya, kurangi dengan angka yang tadi kalian pilih. Oke, sekarang saya akan menebak jawaban kalian masing-masing. Dari sini saya sudah bisa menebak angka dalam pikiran kalian. Saya tebak adalah angka 5. Ya, caranya mudah sekali. Di bukunya sebenarnya sudah ada. Tinggal kalian cari di bab Magic of Mathematica atau mau dibongkar di sini bisa. Caranya simpel, cukup dari angka yang kalian pilih dikalikan dengan angka 2, lalu tambah 13, dikurangi 3 dan dibagi 2. Yang terakhir tinggal dikurangi dengan angka yang tadi kalian pilih. Mau berapapun angka yang kalian pilih, hasilnya pasti 5. Seru sekali bukan? Selanjutnya angka istimewa. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu angka istimewa dan kenapa bisa disebut sebagai angka istimewa. Karena bila ada perhitungan dengan angka-angka ini, maka ada rumus dan cara khusus yang lebih mudah lagi daripada yang sebelumnya tadi kita pelajari. Nah, yang pertama adalah angka 5. Nah, jika bertemu perhitungan dengan angka 5, baik dari perkalian maupun pembagian, juga ada rumus yang lebih mudah lagi dalam pengerjaannya. Kita mulai dulu dari yang namanya perkalian angka 5. Jika ada sebuah soal yang dikalikan dengan angka 5, cara simpelnya bisa diganti dengan dibagi 2 dan hasilnya cukup ditambahkan 0. Tapi kalau hasilnya ada komanya, tinggal hilangkan komanya. Oke, agar lebih jelas lagi, langsung kita coba ke contoh soalnya. Misal ada soal 46 dikali 5. Seperti ini. 46 dikalikan 5. Untuk menjawab soal ini ada cara lainnya. Kita bisa ganti dengan 46 cukup dibagi 2. 46 bagi 2 hasilnya adalah 23. Nah, ini tinggal kita kasihkan angka 0. Jadi jawaban dari 46 dikalikan 5 adalah 230. Seperti itu. Oke, sekali lagi bisa dengan soal 63 dikalikan 5. Seperti ini, 63 dikali 5. Nah, cara lainnya cukup 63 dibagi 2. 63 bagi 2 adalah 31,5. Nah, jadi hasil dari 63 kalikan 5 adalah sama 31,5. Oh maaf, komanya dihilangkan, jadinya jawabannya adalah 315. Cukup seperti itu tuh, simpel dan gampang banget kan? Dan selain perkalian, untuk pembagian angka 5 juga ada cara mudahnya. Tapi beda, yang tadi kita bagi 2. Untuk yang sekarang kita balik menjadi dikalikan dengan angka 2. Untuk lebih jelasnya pembagian angka 5, cara simpelnya cukup dengan dikalikan 2 dan hasilnya bila di angka paling belakang adalah angka 0, maka hilangkan aja nolnya. Dan apabila yang paling belakangnya bukan 0, maka tinggal ditambahkan koma di depan angka satuan. Oke, biar lebih jelas kita bisa langsung bahas dengan contoh soalnya. Ya, misal dengan soal 125 dibagi 5. Seperti ini ya, 125 dibagi 5. Untuk menjawab soal seperti ini, cara lain yang lebih simpel adalah 125 dikalikan 2. 125 kali 2, 250. Nah, ini tadi tinggal kita hilangkan nolnya seperti ini. Jadi, 125 dibagi 5 adalah 25. Selesai. Oke, sekali lagi kita buat soal yang lebih besar lagi ya, yaitu 1343, misalkan 1343 dibagi 5. Nah, cara simpel pengerjaannya bisa diganti dengan 1343 dikalikan 2. Jawabannya 2686. Jadi jawaban dari 1343 bagi 5 adalah 2686
dan kasihkan koma di depan angka satuan. Jawabannya adalah 268,6. Nah, gampang dipahami kan? Jika masih bingung bisa langsung dipelajari lagi di bukunya atau ulangi video. Oke, sekarang mari kita latihan mengerjakan soal bareng-bareng. Baik, sekarang siapkan buku atau kertas serta alat tulis kalian. Saya beri waktu 5 detik ya. Oke, atau bisa kalian pause dulu video ini sebelum lanjut. Oke, sudah disiapkan? Semuanya silakan ditulis dan dikerjakan soal dari saya agar benar-benar bisa. Nomor 1, kerjakan 35 dikalikan 5. Sudah ditulis? Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Oke, sudah ketemu jawabannya? Oke, waktunya sudah mau habis ya. 3, 2, 1, selesai. Ya, apakah sudah ada yang ketemu jawabannya? Ya benar, jawabannya adalah 175. Selamat bagi yang sudah benar, dan bagi yang masih salah bisa ulangi lagi materi ini dan juga bisa belajar di bukunya. Sekarang lanjut ke soal yang kedua. Tadi kan perkalian, sekarang juga bisa ke pembagian. Silakan ditulis lagi soalnya. Nomor 2, 315 dibagi 5. Sudah ditulis soalnya? Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Kerjakan dengan yang sudah kita pelajari tadi. Pasti sudah bisa kan? Oke, mudah. Sekarang 3, 2, 1, selesai. Sudah ketemu jawabannya kan? Dan berapa jawabannya? Ya, betul. Berapa? Jawabannya adalah 63. Selamat bagi yang sudah menjawabnya dengan benar, dan bagi yang masih salah atau masih bingung bisa kembali ulangi lagi video ini atau bisa belajar di bukunya, semua sudah ada. Oke, mantap. Selanjutnya angka 9. Oke, angka 9 juga bisa dapat disebut sebagai angka istimewa karena jika ada soal perkalian dengan angka 9, yang paling utama hanyalah mengalikan angka satuannya dan yang lain tinggal diturunkan atau dikurangi. Untuk lebih mudahnya akan langsung saya jelaskan dengan contoh soalnya. Misal dengan soal 999 dikalikan dengan angka 5. Jika ada soal seperti ini tidak perlu berlama-lama lagi dengan menggunakan rumus berusun ke bawah. Cukup dikalikan angka satuannya, yaitu 9 dikalikan dengan angka 5 adalah 45. Tulis 4 di depan dan 5 di belakang. Setelah itu, angka 9-nya tinggal diturunkan, yang tersisa 9. Selesai, jawabannya 4995. Nah, itu baru angka yang kecil ya. Tapi bagaimana kalau angkanya lebih banyak seperti soal-soal ini? Misal saya buat lagi soal 9.999 dikalikan dengan angka 2.345. Nah, pasti agak sulit ya. Tapi tenang, tetap sama kok. Caranya juga sangatlah mudah. Yang pertama seperti tadi, yaitu kita kalikan dulu angka satuannya. 9 dikalikan 5 adalah 45. Tulis 4 di depan dan 5 di belakang. Seperti ini. Setelah itu, angka 9-nya diturunkan, tapi karena ada angka jadi cukup dikurangi. 9 dikurangi 4 adalah 5. 9 kurangi 3 adalah 6, 9 kurangi 2 adalah 7. Belum selesai, karena ini angkanya full, jadi 3 angka di depan angka satuan ini juga ditaruh di bagian paling depan juga. Tulis 4, 3, 2. Selesai, inilah jawabannya. Oke, sekali lagi ya, kita latihan soal dan dikerjakan bareng-bareng biar lebih mantap lagi. Coba silakan ditulis di buku yang tadi ya. Ditulis soalnya juga 9.999 dikalikan dengan 5.678. Ini kita kalikan. Sudah ditulis soalnya? Oke, sekarang kita kerjakan bareng-bareng. Yang pertama kita kalikan dulu angka satuannya. 9 dikalikan 8 adalah berapa? Iya, 72. Tulis 7 di sini di depan dan 2 di belakang. Setelah itu tinggal dikurangi yang tersisa. 9 dikurangi 7 adalah 2. 9 dikurangi 6 adalah 3. 9 kurangi 5 adalah 4.
Oke, tadi apa yang terakhir? Ya, yang terakhir adalah 3 angka yang di depan juga tulis di bagian depan jawaban juga. 7, 6, 5. Selesai. Dan inilah jawabannya 56.774.322. Mudah sekali bukan? Jika bingung, masih ada yang belum paham, bisa pelajari di bukunya. Selanjutnya adalah angka 11. Selain angka 5 dan 9 masih ada lagi loh angka yang bisa disebut sebagai angka istimewa, yaitu adalah angka 11. Untuk yang ini bisa dikatakan lebih mudah lagi karena cukup dikalikan dengan angka 1 dan ditambahkan ke kanan sampai habis. Dan langsung aja kita bahas dengan contoh soalnya. Oke, misal dengan soal 13 dikalikan 11 seperti ini. 13 dikalikan 11. Bila ada yang dikalikan dengan angka 11, cara mudahnya bisa dengan langsung mengkalikan angka satunya terlebih dahulu. 3 dikalikan 1 adalah 3. Setelah itu tinggal ditambahkan angka yang dikalikan dengan angka 11. Jadi ini 3 ditambah 1 adalah 4. Lalu angka satunya juga diturunkan seperti ini. Tulis 1, jadi jawabannya 143. Atau mau lebih simpel lagi juga bisa loh. Bila ada soal-soal yang hanya belasan atau puluhan, bisa langsung kita tambahkan aja. Misalkan dengan soal 14 dikalikan dengan angka 11. Untuk yang 2 angka ya. Simpelnya cukup langsung tambahkan aja. 4 ditambah dengan angka 1 adalah 5. Tulis di tengahnya aja dan selesai. Inilah jawabannya, 154. Tuh, gampang kan? Tinggal ditambahkan aja. Nah, sekarang gimana kalau kita tinggikan soalnya? Dengan soal 1, 2, 3, 4, 5 dikalikan dengan angka 11 ya. Simple, sama seperti tadi, cukup dikalikan dulu angka satuannya. 5 dikalikan 1 adalah 5. Setelah itu tinggal ditambahkan angkanya dari sebelah paling belakang sampai habis. 5 ditambah 4 adalah 9. 4 ditambah 3 adalah 7. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 2 tambah 1 sama dengan 3. Karena tidak ada penyimpanan, angkanya juga diturunkan juga. Jadi selesai. Jawabannya adalah 135.795. Nah, mudah sekali bukan? Dan ini juga sudah ada di bukunya. Bila bingung bisa langsung dipelajari di bukunya juga. Oke, tadi kita sudah banyak tentang mengenai 11 ya. Sekarang kita akan melakukan latihan bareng biar benar-benar bisa. Siapkan lagi buku kalian dan kertasnya dan jangan lupa alat tulisnya. Jika sudah, langsung kalian bisa tulis soal dan dikerjakan. Silakan ditulis ya. Soalnya adalah 2134 dikalikan dengan angka 11. Silakan dikerjakan. Kerjakan dengan yang sudah kita pelajari tadi ya. Sudah bisa kan? Oke, 3, 2, 1, selesai. Jangan ada yang pakai kalkulator ya. Berapakah jawabannya? Ya, benar, jawabannya adalah 23.474. Selamat bagi yang sudah bisa berhasil menjawab, dan bagi yang belum bisa kembali ulangi materi ini atau kalian bisa pelajari di bukunya, yaitu di buku Matematika Hitung Detik. Selain angka-angka ini, sebenarnya masih ada angka lain yang juga bisa disebut sebagai angka istimewa. Tapi akan lebih baik jika langsung kalian pelajari lebih lanjut di bukunya. Oke, dan satu lagi yaitu adalah kuadrat. Untuk materi ini sering ditemui di kelas-kelas yang agak besar ya. Jadi bagi adik-adik yang masih di kelas yang bawah bisa di skip atau dilewati aja materi ini. Tapi kalau mau tahu juga rumus cepatnya, rumus cepat kuadrat, bisa adik-adik lanjutkan belajar seluruh materi di video ini. Pertama, perkalian kuadrat. Nah, bila ada soal perkalian kuadrat, kita tidak perlu lagi menghitung satu persatu hasil angka kuadratnya. Cara simpelnya nanti cukup kita kalikan angkanya tanpa kuadrat. Dan terakhir barulah hasilnya itu dikuadratkan. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas langsung dengan latihan soalnya. Misal dengan soal 4 kuadrat dikalikan 6 kuadrat. Nah, jika ada soal seperti ini, cukup kita kalikan angkanya tanpa kuadrat seperti ini. 4 dikalikan 6
hasilnya adalah 24. Nah, hasilnya ini baru kita kuadratkan. 24 kuadrat hasilnya adalah 576. Selesai. Gampang kan? Kedua adalah pembagian kuadrat. Nah, bila ada soal pembagian kuadrat, caranya juga sangatlah mudah. Hampir sama dengan cara cepat perkalian kuadrat ya. Yaitu tidak perlu menghitung hasil kuadratnya satu persatu. Karena cara simpelnya cukup hitung pembagian angka tanpa kuadrat dan hasilnya barulah dikuadratkan. Dan untuk lebih jelasnya kita bahas dengan latihan soal. Nah, dengan soal 55 kuadrat dibagi 5 kuadrat. Seperti ini ya. 55 kuadrat dibagi 5 kuadrat. Jika ada soal seperti ini, cara mudahnya kita cukup bagi tanpa kuadratnya terlebih dahulu. 55 bagi 5 adalah 11. Nah, hasilnya baru kita kuadratkan. 11 kuadrat itu sama dengan 121. Selesai. Seperti ini cara mengerjakannya. Ketiga adalah penjumlahan kuadrat. Nah, bagaimana kalau adik-adik bertemu soal penjumlahan kuadrat? Pasti sulit, karena sudah pasti jawabannya juga akan besar pula. Tapi tenang, tentu saja di sini juga ada cara mudahnya. Dan yang perlu kalian ketahui, kalian cukup kalikan soalnya tanpa kuadrat, lalu kalikan dengan angka 2 dan ditambah dengan selisih angka yang dikuadratkan. Dan untuk lebih simpelnya kita bahas juga dengan latihan soal. Ya, misal dengan soal 13 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Cara simpelnya adalah kita kalikan juga tanpa kuadrat. 13 dikalikan 12 dikalikan dengan angka 2 ditambah dengan selisih angka. 13 dan 12 berselisih satu angka, tulis 1 dan dikuadratkan. Tinggal kita hitung. 156 dikalikan 2 tambah 1, 312 tambah 1, jawabannya 313. Selesai. Nah, mudah bukan? Terakhir, pengurangan kuadrat. Nah, untuk rumus cepat pengurangan kuadrat, yang ini sedikit berbeda dan lebih mudah tentunya dalam pengerjaannya. Dan yang perlu kalian ketahui, cara simpelnya cukup dengan mengubah min menjadi plus. Dan setelah itu ditambahkan angka pada soal tanpa kuadrat. Dan yang terakhir tinggal dikalikan dengan selisih angka. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa langsung ke praktek soalnya. Misal dengan contoh soal 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Biasanya jika ada soal seperti ini, adik-adik dan kalian semua akan mengerjakan dengan cara yang biasa. 13 dikalikan dengan 13, 12 dikalikan dengan 12. Sama dengan 13 kalikan 13, 169, yang ini 144, baru dikurangi. Jawabannya 25. Padahal ada cara yang lebih simpel lagi. Cukup kita fokus ke soalnya aja. Min jadikan plus dan kuadratnya dicoret atau hilang. 13 tambah 12 adalah 25. Selesai. Inilah cara menghitung cepat pengurangan kuadrat. Dan bagaimana kalau soalnya dengan angka yang lebih besar lagi? Misalkan 149 kuadrat dikurangi dengan 49 kuadrat. Pasti lama, ya enggak? Tapi dengan rumus cepat kuadrat sangatlah simpel sekali. Kita cukup seperti tadi, min jadikan tambah, kuadratnya kita coret. 149 tambah 49, 198. Lalu yang terakhir, seperti tadi ya, kita kalikan juga dengan selisih angka. 149 sama 49 ini berselisih 100 angka. Jadi kita kalikan dengan angka 100 sama dengan 198 ditambah dengan 02. Selesai. Inilah jawabannya. Simpel dan mudah bukan? Soal sebesar ini bisa dikerjakan dalam waktu cukup dalam hitungan detik aja. Nah, bagi adik-adik yang masih belum paham atau masih bingung, bisa dipelajari di bukunya lagi atau ulangi lagi video ini. Semuanya sudah ada. Dan oke, selesai sudah mengenai pembahasan dan penjelasan inti dari matematika hitung detik ini.
Sebenarnya masih ada lagi yang lain seperti akar dan masih banyak lagi. Akan tetapi akan lebih mudah bila kalian langsung pelajari pada bukunya, yaitu adalah buku Matematika Hitung Detik. Dan materi yang tadi saya ajarkan semuanya juga sudah ada di dalam buku ini. Dan kalian tinggal melanjutkan belajar sisanya saja yang belum saya ajarkan di video ini. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau ajak kalian untuk belajar sulap lagi, terutama dengan matematika. Oke, sulap-sulap sebelumnya pasti kalian tahu bahwa saya hanya menebak angka hasil dari dalam pikiran kalian ya. Dan untuk yang terakhir ini, saya akan menebak angka yang kamu pilih. Nah, beda sekali. Oke, siap? Sekarang dari angka 1 sampai 10, silakan pilih salah satu angka aja. Oke, sudah. Nah, angka itulah yang akan saya pilih. Saya tebak angkanya adalah angka... tunggu bentar. Tetap ada langkah-langkahnya. Yang pertama, dari angka yang kamu pilih, silahkan dikalikan dengan angka 2. Temukan jawabannya dulu. Sudah ditemukan jawabannya? Jika sudah, silakan ditambah dengan angka 5. Temukan lagi jawabannya. Dan jika sudah, dikalikan dengan angka 5. Nah, silakan dihitung dulu ya, mungkin agak lama. Oke, jika sudah, yang terakhir ditambah 4. Oke, sudah. Sekarang silakan jawabannya ditulis di buku atau bisa kalian ingat-ingat aja kalau nggak lupa ya. Sekarang dari hasil akhir itu hilangkan angka satuannya atau angka yang paling belakang. Misalkan hasilnya adalah 79, silakan hilangkan angka 9-nya. Yang terpenting sisakan angka yang di depan, yaitu mungkin angka 7 atau angka yang di depannya pokoknya. Sudah? Oke, sekarang fokus ke angka yang tersisa itu. Sekarang dari angka yang tersisa itu silakan kamu kurangi dengan angka 2, dan itulah angka yang tadi kalian pilih di awal. Nah, caranya mudah sekali. Kita akan bongkar juga di sini, cukup dengan cara dikalikan 2, ditambah 5, lalu dikali 5 dan ditambah 4. Lalu hasilnya ambil angka yang paling depan dan tinggal dikurangi 2, itulah angka yang tadi dipilih oleh kalian atau teman-teman kalian pada awalnya. Selesai. Oke, terima kasih. Jangan patah semangat dalam belajar. Gunakanlah masa belajar kalian menjadi sebuah bekal untuk meraih cita-cita dan kesuksesan di masa mendatang. Semoga penjelasan dan pembelajaran di video ini bermanfaat dan memotivasi untuk kalian semua. Dan bila masih ada yang kurang paham, bisa kembali memutar video ini dan bisa juga langsung melanjutkan mempelajari di bukunya. Maaf bila ada salah kata, dan terima kasih. Sampai jumpa.